Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Damayanti, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah pengantar manajemen dengan tugas UAS UMKM dalam ilmu manajemen. Peranan UMKM tugas ini untuk memenuhi tugas UAS pengantar manajemen. Pandemi COVID-19 membuat seluruh sektor terguncang. Salah satunya adalah dunia UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian dunia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi usaha mikro dan kecil sangatlah dominan, yakni 64,13 juta. Atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Apa sih dampak buruk dari pandemi COVID? Salah satunya, sesuai rilis Data Insight Center atau KIK, mayoritas UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi ini, dan hanya sebagian kecil yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil dari berbagai lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman, serta membayar tagihan listrik, gas, dan juga gaji karyawan. Itu merupakan beberapa di antaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain dari UMKM yang terdampak COVID-19 yaitu sulitnya memperoleh bahan baku permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, yaitu UMKM di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terdampak pandemi. Pandemi COVID memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha mikro dan menengah atau UMKM. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku usaha mengaku sudah mengalami dampak negatif terhadap proses bisnisnya. Penurunan pendapatan dan bahkan beberapa ratus pelaku usaha UMKM telah menutup usahanya setelah pemerintah secara resmi mengumumkan agar masyarakat bekerja dari rumah, menutup instansi pelayanan publik, dan mewajibkan masyarakat menggunakan masker secara social distancing. Kehadiran virus COVID telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kesengsaraan yang meluas terhadap pekerjaan sektor formal dan informal. Lebih dari 1,5 juta pekerja telah dirumahkan atau di PHK. Entrepreneur muda di masa depan. Wirausaha muda dan masa depan bangsa. Perkembangan ekonomi kreatif tidak dapat terlepas dari generasi muda sebagai gudang kreativitas. Generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi. Karya dan karsa hanya terdapat pada orang-orang yang berpikir kreatif. Tidak sedikit orang dan perusahaan yang mengambil meraih karena memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya diawali dengan munculnya ide-ide dan pemikiran-pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan dalam organisasi perusahaan, proses kreatif dan inovatif dilakukan melalui kegiatan penelitian pengembangan untuk meraih pangsa pasar. Jiwa dan sikap kewirausahaan. 1. Percaya diri. Percaya diri merupakan panduan sikap dan keyakinan seseorang menghadapi tugas dan pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, serta banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulainya, melalui dan melaksanakan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil.
selalu mengutamakan nilai-nilai motif prestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. 3. Keberatan mengambil resiko. Keberanian mengambil resiko menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan daripada usaha yang kurang menantang. Berorientasi kepada masa depan. Wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya adalah dengan mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang ada sekarang. Serta yang terakhir, yaitu keaktifan, kreativitas, dan inovatif. Berpikir dan bertindak sesuatu yang baru untuk hal yang lebih baru demi ke depan. Pelaku UMKM menerapkan ilmu manajemen dari seluruh aspek manajemen, mulai dari proses pemasaran, produksi, SDM, sampai keuangan. Itu merupakan hal untuk bisa melakukan perkembangan. Pelaku usaha kecil harus mulai mendelegasikan sebagian aspek manajemen usahanya ke pihak sehingga mereka memikirkan ke arah pengembangan usaha. Yang pertama, tertib administrasi. Yang kedua, kreativitas. Serta yang terakhir yaitu fokus. Manfaat dari menerapkan ilmu manajemen terhadap pengembangan usaha yaitu membantu dalam penyusunan strategi bisnis, membantu mengalokasikan sumber daya dan waktu, membantu peningkatan kesadaran terhadap adanya ancaman, membantu meningkatkan kinerja dalam berbisnis. Pemasaran 5.0 sebagai strategi bisnis masa depan. Marketing 5.0 melahirkan sejumlah term baru, di antaranya next term dan New CX. Sebuah bisnis harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang berkembang, yaitu dengan cara 1. Ekonomi digital dan penciptaan kekayaan. Yang kedua, big data, pembelajaran seumur hidup. Yang ketiga, smart living dan augmented being. Serta yang terakhir, peningkatan kesehatan dan kesenjangan hidup. Usaha yang akan saya jalankan dalam menyambut era sosial 5.0 yaitu digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Digital marketing merupakan hasil untuk menunjukkan tren yang positif dan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Bisnis pemasaran secara digital memang lebih disukai para pelaku usaha daripada pemasaran dengan melakukan konvensi yang biasa. Dengan cara, peluang bisnis digital marketing sangat menjanjikan di masa depan. Sistem pemasaran secara digital dirasa lebih menjangkau konsumen secara relevan dan tepat waktu serta langsung ke konsumen. Dibutuhkan ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni untuk dapat mengelola bisnis ini. Perubahan gaya hidup konsumen industri e-commerce banyak membuka peluang bisnis. Itu merupakan hasil pengerjaan saya pada penugasan UAS yang berupa video. Terima kasih. Saya Sinta Damayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.